Manchester City akhirnya berhasil menyegel gelar juara setelah tadi malam Arsenal kalah dari Nottingham Forest. Gelar yang semakin menasbihkan City menjadi tim tersukses di Premier League dalam beberapa musim terakhir. Namun keberhasilan City itu masih ada yang menyikapinya dengan negatif. Di antaranya, karena City adalah tim kaya yang bisa membeli pemain mahal untuk mewujudkan ambisi mereka. Sehingga tak heran jika Guardiola selalu sukses saat menangani The Citizen karena dirinya selalu mendapatkan dukungan dari manajemen. Tapi anggapan itu bisa terbantahkan, karena ada sisi lain yang membuat Guardiola begitu spesial jika dibandingkan dengan pelatih lainnya. Ya, dalam 5 musim terakhir, Guardiola secara luar biasa berhasil mengantarkan Manchester City meraih 4 gelar Premier League. Tak hanya itu, berkat tangan dingin Guardiola, City juga sukses melaju ke babak final Liga Champions sebanyak 2 kali. Sebuah prestasi yang tentunya belum pernah dirasakan oleh Manchester City, karena bersama pelatih sebelumnya, City paling mentok cuma menjadi juara Liga Inggris, tanpa sekali merasakan final Liga Champions. Kesuksesan dari Guardiola itu langsung mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Namun kesuksesan itu juga memunculkan orang-orang yang iri atas prestasi yang diraih oleh Guardiola. Bagi mereka, Guardiola juara karena bantuan dana yang melimpah, sehingga dirinya bisa bebas memilih pemain sesuai dengan kebutuhannya. Jika pemain sudah terkumpul, maka Guardiola tinggal memanfaatkannya untuk membentuk tim terhebat. Seperti contohnya pada musim ini, ketika Guardiola berhasil mendatangkan Erling Haaland yang pada akhirnya mampu tampil luar biasa dengan deretan gol yang dicetaknya. Mahrez with a cross this time and another good save and Haaland scored again. He's got 5. Alvarez in towards Stones is still there. Haaland. Got some defending to do now though. It's Erling Haaland against Upamecano who's lost his balance and Haaland is through. The Nordic goal machine gets another. Untuk lebih memperkuat anggapan itu, situasi yang sama juga didapatkan oleh Guardiola saat masih menukangi Barcelona dan Bayern Munchen. Ya, bersama dua tim tersebut, Guardiola juga meraih kesuksesan besar. Kesuksesan yang tak terlepas dari deretan pemain bintang yang dimilikinya seperti Lionel Messi hingga Robert Lewandowski. Kini orang yang iri coba menantang Guardiola untuk melatih tim kecil dengan dana yang terbatas. Jika bersama tim kecil Guardiola bisa meraih kesuksesan, maka dapat dipastikan jika dirinya adalah pelatih terbaik di dunia. Tapi jika gagal, maka Guardiola adalah pelatih biasa yang kebetulan selalu mendapatkan dukungan dana yang melimpah dari tim yang dia latih. Namun tunggu, sebelum semuanya terjadi, ada beberapa faktor mengapa Guardiola tetap dianggap manajer terbaik meski belum pernah melatih tim kecil. Dan faktor-faktor ini bisa membungkam semua orang yang sebelumnya meragukan kapasitas dari manajer asal Spanyol tersebut. Faktor-faktor itu akan dijabarkan dalam beberapa subjudul berikut ini. Guardiola, pelatih yang kaya taktik. Saat awal menukangi Manchester City, Guardiola adalah pelatih yang gemar memakai formasi 4-3-3, formasi yang mengedepankan pemain sayap untuk melakukan serangan ke pertahanan lawan. Namun lambat laun, Guardiola mulai mentransformasikan formasinya menjadi 3-2-4-1, sebuah formasi yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Manchester City musim ini. Tak hanya soal formasi, pelatih yang satu ini juga berhasil merevolusi tiki-taka yang sebelumnya menjadi andalannya. Dan revolusi itu benar-benar terlihat di kubu Manchester City musim ini saat agresivitas dibarengi dengan umpan-umpan pendek untuk menghancurkan pertahanan lawan. Guardiola paham pemain mana yang harus dibeli. Mantan pelatih Barcelona ini memang dibekali dengan dana yang melimpah dari manajemen Manchester City. Tapi dirinya juga mengerti bagaimana memanfaatkan dana itu untuk membentuk tim terbaik. Seperti contohnya pada musim ini. Ya, pada musim ini Guardiola benar-benar membeli pemain yang dibutuhkan oleh timnya. Pemain-pemain itu adalah Erling Haaland, Julian Alvarez hingga Manuel Akanji.
Pemain-pemain itulah yang membuat permainan dari City semakin sempurna dengan dibuktikan dengan gelar Premier League musim ini. Pelatih lain bisa gagal meski diberi dana melimpah. Jika Guardiola dituduh sukses karena uang, maka bagaimana nasib pelatih yang lain saat merasakan kondisi yang sama? Ya, Guardiola tentunya bukanlah satu-satunya pelatih yang mendapatkan dana melimpah dari klubnya. Contoh yang terdekat adalah Graham Potter, di mana pelatih asal Inggris itu dianggap gagal saat menangani Chelsea. Padahal Potter diberi dana yang melimpah sehingga mampu membeli pemain-pemain mahal seperti Enzo Fernandez hingga Michael Mudryk. Selain Potter, pastinya ada pelatih lain lagi, entah itu di Liga Premier maupun di liga-liga Eropa lainnya. Lebih lanjut, melihat dirinya dianggap sukses karena uang, Guardiola langsung meresponnya. Menurutnya, tim-tim lain juga mengeluarkan banyak uang demi bisa meraih kesuksesan. Bagi orang-orang, ini semua hanya soal uang. Jika Anda mau berpikir seperti itu, silakan. Tapi saya tahu persis kami bekerja di sini. Saya tidak masalah bila tidak dihargai. Kami bisa tetap menghargai diri sendiri sebagaimana manajer memberi itu kepada para pemain dan staf. Liverpool di era 70-an, 80-an, atau United dengan Sir Alex Ferguson, siapa yang menghabiskan uang paling banyak? Atau tim seperti Leicester? Apa Leicester menghabiskan lebih banyak uang daripada mereka? Tidak. Bedanya, uang dari mereka benar-benar berbeda ketimbang sekarang, kata Guardiola kepada Sky Sports. Jadi itulah perbedaan Guardiola dengan pelatih yang lain soal dana yang melimpah yang diberikan oleh klubnya.